Bab 1821. Melawan Dewa Roh Binatang, kamu tahu monster itu, dari mana asal orang ini? Suara roh petarung binatang bergema di benak Chen Ye, orang ini seharusnya memiliki bagian dari garis keturunan Linggu yang haus serigala. Di antara binatang buas nyata, haus serigala tidak kuat dalam kekuatan individu, tetapi haus serigala adalah minoritas. Eksistensi yang bisa hidup berkelompok dan mematuhi perintah Raja Serigala, dan konon ada perseteruan antara klan pecinta serigala dan klan harimau. Chen Ye melirik beberapa orang di belakang wanita berjubah abu-abu, kecuali pemuda yang berpikiran serigala, dua lainnya tidak lemah. Seniman bela diri ras manusia adalah basis kultivasi puncak dari surga 9 lapis Hedao, tetapi napasnya memiliki perasaan misterius, yang jelas merupakan seorang seniman bela diri yang dengan sengaja menekan basis kultivasinya dan memahami nasib baik. Orang lain juga merupakan basis kultivasi puncak dari alam harmoni. Qi Yunhui menatap wanita berjubah abu-abu dan berkata dengan dingin, "Li Qing, tidak peduli seberapa lemah klan harimau darahku, aku bisa mengangkat tanganku untuk membunuhmu, jadi sebaiknya kau berbicara dengan hati-hati." Saat berbicara, cahaya keemasan melintas di tubuh Qi Yunhui, dan kekuatan besar melonjak ke arah wanita berjubah abu-abu. Ekspresi wanita berjubah abu-abu itu sedikit berubah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum, menghalangi paksaan Qi Yunhui. Namun, kulitnya sedikit pucat, dan keduanya hanya bertabrakan satu sama lain, dan mereka sudah terbagi, menunjukkan bahwa perbedaan kekuatannya cukup besar. Mata Chen Ye berkedip sedikit, dan aura wanita berjubah abu-abu itu juga sangat kuat. Saya tidak tahu apakah itu bukaan bintang setengah langkah atau ranah bukaan bintang, tetapi juga bisa dilihat seberapa kuat Qi Yunhui. Li Qing melirik Qi Yunhui dengan sedikit gentar, dia tahu bahwa setelah setahun absen, kekuatan Qi Yunhui menjadi lebih kuat lagi. Namun, dia masih mencibir di wajahnya, dan berkata dengan tajam, "Hehe, klan harimau darah benar-benar luar biasa, aku takut padamu, aku tidak akan mengatakan ya. Tapi, Qi Yunhui, kamu seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap junior, kan?" Begitu dia selesai berbicara, pria muda yang berpikiran serigala di sisi yang berlawanan tersenyum yin dan yang kepada pria di sampingnya. "Kakak Tan, penguji klan harimau darah yang berlawanan sebenarnya hanya di alam primordial. Kapan sampah semacam ini dapat berpartisipasi dalam dunia yang begitu makmur? Meskipun kultivasi saudara Tan hanya di puncak Hedao, kekuatannya adalah yang sangat saya kagumi. Teman di seberang juga pasti monster super yang bisa bertarung di luar barisan, kan?" Tan Tian memandang Chen Ye dengan ejekan di wajahnya dan berkata, "Kakak Li, bukankah kamu mengatakan itu? Saya tidak berani membandingkan dengan sesama Tao yang berlawanan. Bagaimanapun, saya secara paksa menekan basis kultivasi ke surga lapis ke-9 dari jalan bersama. Jika saya ingin menerobos, dalam waktu singkat, jika ada cukup aura surga dan bumi dan tentara ruang waktu, saya bisa langsung ke semuanya. Oleh karena itu, kekuatannya hanya lebih kuat dari level yang sama." Sedikit. Dia berhenti, menatap Chen Ye yang tidak responsif, penghinaan di matanya bahkan lebih kuat, dan melanjutkan. "Namun, rekan Taois di sisi yang berlawanan ini tidak menekan kultivasinya, itu adalah alam primordial yang sebenarnya, dan auranya tidak dapat dipalsukan sama sekali. Jika dia dapat berpartisipasi dalam ujian darah spiritual dengan budidaya primordial, maka rekan Taois ini, itu pasti jenis penjahat tak tertandingi yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun dan benar-benar dapat melompati. Kalau tidak, dengan basis budidaya sampah semacam ini, siapapun yang dapat Anda temukan di jalan lebih baik darinya, bahkan jika klan harimau darah layu, itu tidak akan membiarkan sampah ini berpartisipasi dalam persidangan, kan? Dan penjahat super semacam ini hanya muncul dalam legenda, dan saya tidak tahu apakah ada penjahat super. Bagaimana saya, orang yang menekan kultivasi, dapat dibandingkan? Mungkin kita bertiga, sesama Daois ini sama sekali tidak peduli, lihat saja tatapannya yang cuek dan dingin, seolah-olah apa yang kita katakan, kepadanya seperti kentut, dan dia tidak peduli sama sekali. Sungguh tampan, hahaha. Konyol sampai ekstrim." Selain Tan Tian, Li Cheng dan Li Hui juga tertawa terbahak-bahak. Li Cheng bahkan menatap mata Chen Ye, dengan provokatif berkata, "Wah, kami sangat memuji Anda, mengapa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun?" Masih dengan tatapan dingin itu. "Apakah Anda benar-benar menganggap apa yang kami katakan sebagai kentut? Apa?" Kemudian Li Hui juga membujuk dan berkata, "Begitu, teman ini, mungkin dia tidak suka berbicara, dia suka melakukannya. Atau, sebelum persidangan, mari kita diskusikan dengannya dulu." Namun,
dia adalah super legendaris itu. Jenius, aku sangat takut, bisakah kamu memintanya untuk membantuku? Melihat beberapa orang mengejek Chen Ye dengan panik, wajah Qi Yunhui berkilat marah, tetapi dia benar-benar tidak bisa menembak mereka karena sinisme para junior, dan hendak membawa Chen Ye pergi. Pada saat itu, sebuah suara acuh tak acuh terdengar masuk telinganya. Ya, aku hanya mengira kamu kentut. Qi Yunhui tertegun sejenak, menatap Chen Ye dengan heran, dan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tan Tian dan Li Qing menatap Chen Ye dengan tidak percaya. Sialan ini, beraninya kau bicara balik. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penjahat berusia 1000 tahun? Dia tahu bahwa Chen Ye sangat kuat dan dapat menahan paksaan di ranah Hunyuan, tidak perlu banyak di seluruh benua Lingwu. Apalagi jika dia tidak salah, tubuh Chen Ye sangat kuat. Namun, yang benar-benar dia hargai adalah potensi Chen Ye, bukan kekuatannya saat ini. Li Hui, Li Cheng, dan Tan Tian, tiga orang ini bukan seniman bela diri biasa, tetapi jenius super sejati. Itu bisa melawan keberadaan tahap awal keberuntungan. Jika tidak, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian darah spiritual ini? Aura Qi Yunhui sedikit terungkap dari mereka. Anda dapat merasakan bahwa ketiga orang ini, kemungkinan besar, dapat menggunakan kekuatan di atas keberuntungan. Kemudian, bahkan jika Chen Ye sangat baik, melawan para jenius super yang basis kultivasinya melebihi miliknya, hasilnya tidak diketahui. Apalagi, pihak lain memiliki 3 orang. Sebelum ujian darah roh dimulai, seseorang tidak boleh menerima provokasi lawan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik Chen Ye dengan sedikit celaan, mengapa anak ini begitu impulsif. Chen Ye mengedipkan mata pada Qi Yunhui dengan main-main, sepertinya dia tidak peduli. Qi Yunhui berbisik kepada Chen Ye, jangan perlakukan mereka sebagai praktisi biasa dari alam Dao. Mereka sama sepertimu, mereka juga penjahat, dan mereka sulit untuk dihadapi. Chen Ye berkata dengan ringan, jangan khawatir, mereka bukan lawanku. Qi Yunhui menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dibandingkan dengan ketenangan Chen Ye, wajah 3 orang Tan Tian berangsur-angsur menjadi jelek. Kapan mereka dihina oleh orang lain dengan begitu tenang? Atau oleh sampah yang belum menginjak jalan? Tan Tian mencibir, memandang Chen Ye dan berkata, seperti yang diharapkan dari iblis dari segala usia, dia memang mendominasi, sangat langka. Saya beruntung mengenal seorang jenius seperti rekan Tao ini, saya tidak tahu apakah rekan Tao ini bisa merendahkan dan menunggu bersamaku. Bagaimana dengan sparring? 3 Tan Tian memandang Chen Ye dengan setengah tersenyum, dan mereka semua siap untuk melihat Chen Ye yang telah selesai berbicara, tampak bingung. Obrolan besar bukan berarti selesai sekarang, jika Anda ingin membuat langkah nyata, bisakah Anda tetap berpura-pura? Bab 1822. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, ekspresi Chen Ye tetap tenang, matanya menatap Tan Tian dengan tenang, dan dia berkata dengan ringan, ya. Ketiganya tertegun sejenak, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Ye akan menerimanya seperti ini. Segera, ekspresi bahagia muncul di wajah mereka, dan cahaya kejam melintas di mata mereka. Si idiot ini berani menerimanya, jadi sekarang bahkan Qi Yunhui tidak bisa mengganggu mereka dan mengajari Chen Ye. Tan Tian melangkah maju dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, suara Chen Ye terdengar lagi. Suaranya tetap datar, lembut. Tapi itu jatuh ke telinga Tan Tian dan yang lainnya, tetapi itu sangat keras. Kalian bertiga, ayo pergi bersama. Udara di antara beberapa orang tiba-tiba terdiam, apa yang dia katakan? Pergi bersama-sama. Sampah ini menyuruh mereka bertiga pergi bersama. Mata ketiganya langsung terbakar amarah. Mereka semua jenius yang sangat bangga, dan sikap serta nada Chen Ye terhadap mereka hanyalah penghinaan besar bagi mereka. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah saat ini, Chen Ye menoleh untuk melihat Qi Yunhui, dan berkata lagi, bisakah kamu membunuh orang di sini? Membunuh. Di matanya, apakah dia semut yang bisa dibunuh sesuka hati? Pada saat ini, Tan Tian tidak tahan lagi, dia meledak dengan aura, dan berteriak dengan marah pada Chen Ye, sampah, beraninya kamu mengatakannya. Pergilah ke neraka. Tubuh Tan Tian berubah, dan ada parang luar biasa di tangannya. Pada saat yang sama, hantu kepala serigala muncul di belakangnya, memancarkan nafas keberuntungan. Jalan serigala langit, pembunuhan bayangan ekstrim. Sosok Tan Tian bergerak dan berubah menjadi hantu yang hampir ekstrim, menyapu ke arah Chen Ye,
dan kepala serigala di belakangnya mengeluarkan lolongan yang sangat keras, mengejutkan jiwa. Tapi yang paling menakutkan adalah parang di tangan Tantian, yang menghasilkan niat pedang yang sangat menakutkan. Niat pedang semacam itu seperti serigala yang mengintai yang menukik ke mangsanya, dan itu akan membunuh dengan satu serangan. Chen Ye mengangkat alisnya, Tantian ini benar-benar memiliki beberapa kekuatan, serangan jiwa yang baik dikombinasikan dengan teknik gerakan cepat dan pisau kuat yang berisi kekuatan hukum, bahkan seorang praktisi Tianwu tingkat pertama biasa di alam ramal. Tanpa tindakan pencegahan, itu juga dapat dipotong oleh pisau ini. Namun, itu saja. Lolongan serigala itu benar-benar tidak dapat mengguncang semangat Chen Ye, ekspresinya tenang, dan saat Tantian bergerak, dia juga bergerak. Chen Ye tidak bisa sepenuhnya menampilkan teknik gerakan yang diberikan kepadanya oleh penatua tertinggi Sekte Xuanyu, jadi dia menggabungkan apa yang telah dia pelajari dengan teknik gerakannya sendiri untuk menciptakan teknik gerakan baru. Kejar angin. Meskipun kecepatannya jauh lebih rendah dari 100 langkah, itu masih cukup untuk dibanggakan oleh kelompok pejuang ini. Pada saat ini, 3 kartu Chen Ye keluar. Kekuatan 6 dewa dan raja tertutup. Qi Gengjin menyapu. Lapisan cahaya keemasan kental mengembun di lengannya yang lain. Tantian menebas dengan pisau, dan niat pedang dilepaskan seperti guntur. Chen Ye di depannya langsung hancur, dan senyum kejam muncul di wajahnya, tetapi senyumnya membeku dalam sekejap. Karena, dia menemukan bahwa apa yang dia potong hanyalah hantu Chen Ye. Ketika Chen Ye tidak bisa membiarkan rambutnya turun, dia sedikit bergoyang, menghindari pisaunya. Pada saat yang sama, dia samar-samar memperhatikan bahwa ada kekuatan kekerasan yang melonjak di sampingnya. Gulungan. Tinju bersiul, momentumnya seperti api yang mengamuk. Wajah Tantian berubah liar, dan hampir tanpa sadar, dia sepenuhnya mengaktifkan senjata sihir pelindungnya, dan kecemerlangan lavender tiba-tiba membungkus seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang melonjak tiba-tiba menyerang, dan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan menenggelamkan Tantian sekaligus. Ada ledakan keras, dan sesosok melesat keluar seperti bola meriam. Mata Li Qing berkedip, tangannya melambai, dan sosok yang terbang terbalik dengan cepat mendarat di depannya, dan itu adalah Tantian. Tantian merasa malu saat ini, tetapi itu terlihat sangat menyedihkan. Dada dan perut kirinya benar-benar hancur, dan darah menodai seluruh tubuhnya. Pada saat ini, matanya tertutup rapat, wajahnya sangat pucat, dan napasnya sekarat. Diam, keheningan total. Chen Ye bahkan meninju dan melukai Tantian. Li Hui dan Li Cheng melirik Tantian di tanah, wajah mereka penuh kejutan, mereka mengangkat kepala dengan kaku, dan menatap Chen Ye. Cahaya keemasan menyatu, menunjukkan sosok Chen Ye. Saat ini, dia masih memegang satu tangan di belakang punggungnya, mempertahankan postur meninju, dan ada luka pisau merah terang di tulang rusuk kanannya. Chen Ye melirik luka di sisinya, meskipun dia baru saja menghindari pisau Tantian, kecepatannya masih sedikit lebih lambat, dan dia terpengaruh oleh pisau tirani. Namun, karena dia memiliki tubuh abadi, dia hanya menderita sedikit trauma kulit, dan, di bawah pengaruh vitalitas absolutnya, lukanya mulai sembuh dengan cepat, yang tidak berpengaruh sama sekali padanya. Chen Ye menoleh lagi dan bertanya kepada Qi Yunhui, bisakah kamu membunuh orang di sini? Kulit Qi Yunhui saat ini telah kembali tenang, dia melirik Li Qing dengan wajah muram sambil tersenyum, dan berkata, lupakan saja, membunuh orang di sini akan menyebabkan banyak masalah. Chen Ye mengangguk, menghadap Li Qing dan yang lainnya, matanya yang acuh tak acuh bertemu dengan Li Hui, dan mata Li Cheng dan Li Cheng sedikit kusam, dan berkata dengan dingin, sekarang, bisakah kamu pergi bersama? Kemudian, dia menatap Li Hui, dan berkata lagi, apakah menurutmu aku bisa membiarkanmu memiliki satu tangan? Ya, kalian hanya layak membiarkanku menggunakan satu tangan. Arogan. Sangat arogan. Ini adalah jawaban Chen Ye. Dia datang ke wilayah Xiar Woksue dan Ji King, dan dia akan menjadi sombong untuk sementara waktu. Setidaknya semakin keras suara Anda, semakin mudah bagi Anda berdua untuk mengetahuinya. Wajah Li Cheng suram dan dingin, matanya yang gelap menatap Chen Ye, dan dia berkata dengan suara rendah, lakukan. Dia dan Li Hui adalah saudara, dan keduanya telah bergabung, dan mereka telah lama memahami secara diam-diam. Dua raungan terdengar pada saat yang sama, dan dua hantu berbentuk serigala yang agak mirip muncul di belakang keduanya, dan aura binatang itu meraung. Menyelam ke dalam. Keduanya berteriak serempak, dan bahkan gerakan yang mereka gunakan pun sama.
Dua bayangan berbentuk serigala berputar di sekitar Chen Ye, membentuk sudut satu sama lain, benar-benar menghalangi semua rute menghindar Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye masih mempertahankan posturnya dengan satu tangan di belakang dan satu setengah di depan. Dan bayangan berbentuk serigala, untuk sementara, tidak melancarkan serangan, tetapi menghasilkan kekuatan yang lebih ganas. Akhirnya, napas keduanya mencapai puncaknya pada saat yang sama. Li Hui dan Li Cheng memiliki hubungan hati ke hati, mata mereka kental, dan mereka menembak pada saat yang sama, mencakar seluruh langit, dan menyerang Chen Ye di tengah. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, dan gerakannya diaktifkan oleh angin, tubuhnya berayun dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, dan melayang di antara bayangan cakar di langit. Tetapi pada saat ini, dalam bayangan cakar yang tak terbatas, dua lampu dingin tiba-tiba menyala.